wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natsya Azizah Mir'atu Tanjali dari kelas MPIB NIM 206190049. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari kelompok 1 subbab A, yaitu peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Seperti yang telah kita ketahui, kepala sekolah merupakan suatu jabatan tertinggi dalam satuan pendidikan, di mana jabatan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang lumayan penting dan sentral dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam sekolah tersebut. Terdapat beberapa istilah penyebutan kepala sekolah seperti administrator, pimpinan sekolah, manajer, dan sebagainya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kepala sekolah memiliki 4 peran, yaitu pertama, katalis. Katalis ialah meyakinkan orang lain mengenai penting dan perlunya perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Yang kedua ialah solution givers, yaitu kepala sekolah berperan untuk meningkatkan tujuan akhir dari perubahan. Kemudian yang ketiga ialah proses helper, yaitu membantu kelancaran proses perubahan khususnya dalam penyelesaian masalah dan membina interaksi antara pihak-pihak terkait. Dan yang terakhir ialah resource link, berperan dalam menghubungkan orang-orang dengan sumber dana yang dibutuhkan. Menurut Mulyasa, kepala sekolah harus mampu melaksanakan pekerjaannya sebagai edukator, manajer, administrator, dan supervisor. Lalu, menurut salah satu sumber referensi, berikut peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. 1. Merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Dalam merumuskan hal-hal tersebut, kepala sekolah dibantu oleh beberapa pihak terkait seperti tenaga pendidik, kependidikan, dan masyarakat. Yang kedua ialah pengambilan keputusan. Seperti halnya yang pertama tadi, walaupun kepala sekolah merupakan jabatan tertinggi, namun dalam menentukan keputusan atau alternatif pilihan, kepala sekolah harus dibantu oleh bawahannya dan tidak dilakukan secara otoriter. Kemudian yang ketiga ialah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu analisis strategik di mana kita dapat mengetahui dan mengatur tingkat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki secara sistematis sehingga seluruh pihak yang berkaitan dapat lebih mudah memahami dan mengenali hal-hal yang sedang terjadi. Tujuan dari analisis SWOT adalah membantu kepala sekolah dan bawahannya dalam merencanakan strategi berdasarkan faktor-faktor yang ada sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. 4. Menyusun program peningkatan mutu seperti program-program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang kelima ialah meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat supaya turut andil dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga sekolah dapat menjadi sarana yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan saling komitmen. Keenam, kemandirian dan akuntabilitas. Dan yang ketujuh ialah perubahan menuju standar mutu atau dapat dikatakan sebagai agent of change. Sekian presentasi dari saya, sebab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Neni Adelia Kusumawati, NIM 206190051. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu terkait tugas pokok kepala sekolah. Mungkin kita sudah tidak asing lagi, apa itu kepala sekolah. Mari kita bahas sedikit terkait pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah atau pemimpin sekolah atau suatu lembaga tempat menerima dan memberi pelajaran. Sebagai pemimpin, kepala sekolah bertanggung jawab atas tercapainya tujuan pendidikan dengan menggerakkan bawahannya ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi seorang kepala sekolah itu harus dapat mempengaruhi, menggerakkan bawahannya seperti guru, tenaga kependidikan, siswa agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah sendiri berkewajiban untuk selalu mengadakan pembinaan yang berarti berusaha untuk pengelolaan, penilaian, bimbingan, pengawasan, serta pengembangan pendidikan agar dapat dilaksanakan dengan baik. Tugas pokok kepala sekolah sudah dijelaskan di dalam Permendikbud RI nomor 6 tahun 2018 bab 6 pasal 15 sebagai berikut. Ayat pertama yaitu
beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Selanjutnya ayat 2 yaitu beban kerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 standar nasional pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar kompetensi kelulusan, dan lain-lain. Ayat 3 yaitu dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, kepala sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap dapat berlangsung pada satuan pendidikan tersebut. Selanjutnya ayat 4 yaitu kepala sekolah yang melakukan tugas pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3. Tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan di luar tugas pokok. Selanjutnya ayat 5 yaitu beban kerja kepala sekolah yang ditempatkan di sekolah Indonesia luar negeri selain melaksanakan beban kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 juga melaksanakan promosi kebudayaan. Jadi kepala sekolah yang ditempatkan di sekolah Indonesia luar negeri selain melaksanakan beban kerja, ia juga melaksanakan promosi atau memperkenalkan kebudayaan. Adapun tugas pokok kepala sekolah dalam usaha mengembangkan sekolah yaitu bagaimana upaya kepala sekolah dalam pertama, menyusun dan atau menyempurnakan visi, misi, dan tujuan sekolah. Nomor 2 yaitu menyusun struktur organisasi sekolah. Nomor 3 yaitu menyusun rencana kerja menengah dan rencana kerja tahunan. Yang nomor 4 yaitu menyusun peraturan sekolah. Serta nomor 5 yaitu mengembangkan sistem informasi manajerial. Selanjutnya, kepala sekolah juga sebagai supervisor, yang artinya kepala sekolah berfungsi untuk merencanakan program, melaksanakan rencana kerja, melaksanakan supervisi dan juga evaluasi, melaksanakan kepemimpinan sekolah, serta melaksanakan sistem informasi sekolah. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Nionela Sari akan menjelaskan terkait tentang definisi mutu pendidikan. Mutu merupakan gambaran atau karakteristik menyeluruh dari bidang atau jasa yang menunjukkan dalam kemampuan memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Mutu pendidikan ini mencakup 3, yaitu input, proses, dan output pendidikan. Input pendidikan merupakan segala sesuatu yang harus tersedia untuk menunjang proses pendidikan, baik proses pembelajaran, proses pengembalian keputusan, proses monitoring, dan proses evaluasi. Nah, proses pendidikan adalah berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lainnya. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu dari hasil disebut output. Output merupakan kinerja sekolah yang diukur dari kualitas, efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, dan moral kerjanya. Output sekolah dikatakan berkualitas dan bermutu apabila prestasi pencapaian siswa menunjukkan pencapaian baik dalam bidang akademik yang berupa nilai ujian nasional, nilai ujian semester, lomba akademik, maupun di bidang non-akademik yang berupa kualitas iman, takwa, kejujuran, kesenian, olahraga, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Di dalam strategi peningkatan mutu pada sebuah lembaga pendidikan ini ada beberapa cara, yakni yang pertama melalui Total Quality Management atau TQM, dan yang kedua yaitu melalui MBS, Manajemen Berbasis Sekolah.
TQM atau Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu merupakan sebuah perangkat untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara melakukan perbaikan terus-menerus yang mengutamakan kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya, yaitu peserta didik. Sedangkan strategi peningkatan mutu terpadu melalui penerapan MBS atau manajemen berbasis sekolah, yaitu merupakan pengorganisasian dan penyelesaian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dan melibatkan semua elemen penting terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu pendidikan. Karena esensi manajemen berbasis sekolah atau MBS ini adalah terletak pada otonomi dan pengambilan keputusan untuk mencapai sasaran mutu pendidikan. Kita lanjutkan ke subbab D, yaitu mengenai kompetensi kepala sekolah. Saat ini kita sedang berada di abad 21. Tentunya banyak perbedaan antara abad 21 dengan abad sebelumnya, yang mana pada abad 21 ini menjadikan teknologi informasi menjadi tumpuan utama. Jadi, tak heran jika teknologi dan informatika sangat berkembang pesat pada saat ini. Keterbukaan atau globalisasi yang terjadi pada abad 21 menuntut manusia agar mampu meningkatkan kualitasnya sehingga dapat mengelola organisasinya secara profesional. Abad 21 menjadi suatu masa di mana dunia memasuki kemajuan teknologi di berbagai bidang, baik di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Kemajuan di bidang teknologi, terutama bidang informasi, telah mempengaruhi cara-cara manusia berpikir dan beraktivitas tanpa melihat latar belakang, ras, gender, usia, status, dan keyakinan. Abad 21 juga ditandai dengan banyaknya informasi yang tersedia di mana saja dan dapat diakses kapan saja. Komputasi yang semakin cepat, otonomi yang mengganti pekerjaan-pekerjaan rutin, dan komunikasi yang sangat dilakukan dari mana saja dan kemana saja. Salah satu ciri yang paling menonjol pada abad 21 adalah semakin bertautnya dunia ilmu pengetahuan, sehingga sinergi di antaranya menjadi semakin cepat. Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan telah terbukti dengan semakin menyempitnya dan meleburnya faktor ruang dan waktu yang selama ini menjadi aspek penentu kecepatan dan keberhasilan penguasaan ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, yang menjadi permasalahan saat ini adalah kompetensi kepala sekolah. Di abad 21 ini semua dituntut serba bisa. Jadi, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2007 yang mengatakan bahwa kepala sekolah atau madrasah itu setidaknya harus memiliki 5 kompetensi yang harus dihadapi di era 21 ini, yaitu dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Karena abad 21 ini mengharuskan kepala sekolah itu memiliki kepemimpinan prima. Apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan prima? Nah, kepemimpinan prima adalah seorang kepala sekolah mampu memimpin pengajaran dan pembelajaran, mengembangkan diri sendiri dan orang lain, memimpin pembaharuan, peningkatan, dan kesempatan, serta mampu memimpin manajemen sekolah yang baik, baik itu yang melibatkan dirinya sendiri maupun dia mampu bekerja baik sesama komunitas. Nah, keberhasilan kepala sekolah itu sendiri ditandai dengan 1. Dikatakan berhasil apabila dia mampu mengambil peran sebagai pemimpin pembelajaran, meningkatkan keterampilan profesional guru dan mengembangkan peluang kepemimpinan, memfokuskan pada pembangunan tim, membangun kolaborasi sekolah dengan masyarakat, dan menampilkan mutu kepemimpinan di sekolah tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya.
Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.